mereka tidak terlalu spesifik kok harus level gorinya setinggi itu, enggak juga. Kadang-kadang yang biasa aja mereka juga udah ngerasa kayak aduh serem banget ya gitu, padahal Nah, saya tuh kalau dari LSM kadang kalau ngobrol karena udah lihat ya, jadi yang ini tuh spoiler apa bukan ya? Jadi saya nahan-nahan juga nih. saya tuh banyak explore genre horor tuh kan macem-macem ya Pak ya. Di dalam tuh nggak cuman satu doang, hantu ataupun tidak hantu gitu, nggak cuman itu. Tapi banyak hal di dalam genre horor itu sebenarnya. Tontonlah film sesuai umurmu. Halo sahabat Sensor Mergi, kita ketemu lagi di Kelas Cinema dan ini adalah edisi spesial JAF Market 2025. Di JAF Market ini, seluruh pihak di ekosistem perfilman Indonesia ada, termasuk tentu saja ada penulis skenario, sutradara, produser, rumah produksinya juga ada di sini sampai ke post pro-nya ya, color grading misalnya, musik scoring dan semua lengkap di sini. Lembaga sensor film tentu saja hadir sebagai perwakilan dari negara untuk ada di ekosistem perfilman Indonesia. Nah, karena itu bintang tamunya juga istimewa. Siapa tamu istimewa kali ini? Halo sahabat Sensor Media, kita ketemu lagi di Kelas Cinema bersama saya Gustaf Aulia dan tamu istimewa kali ini lagi-lagi tamu istimewa di Kelas Cinema dan ini adalah sutradara yang sangat terkenal, bahkan dikenalnya agak spesifik nih bagian-bagian yang horor, sadis. Kayaknya udah jadi ciri khas beliau. Nah, kita ingin tanya-tanya kepada Mas Kimo Stambul. Apa kabar Mas Kimo? Baik, baik, baik. Apa kabar? Mau langsung aja deh. Kenapa sih stigma itu muncul ya? Mas Kimo sadar nggak sih ada itu? Kayaknya karena dari awal kali ya, mungkin dari awal perfilman karir saya, kita selalu menyuguhkan sesuatu yang bisa dibilang agak bloody gitu ya, agak berdarah-darah lah. Iya. Nah, maka pada saat kayaknya tuh sebelum menjadi nama yang di sekarang itu LSF, kayak sebelum itu deh. Sebelum itu? Itu kan bukan lembaga Dulu sensor. badan sensor. Badan sensor. Gua kayak dari situ udah mulai dikenal lembaga yang Udah yang punya banyak urusan. menggunting katanya, menggunting. Iya, iya. Dulu kan gunting ya, terus ditempel. Yes, betul. Terus. Ya udah, jadi mungkin karena itulah sampai sekarang, dan kebetulan juga film-film saya juga filmnya agak-agak nyerempet-nyerempet apa ya, mengintais sebuah apa perasaan yang orang akan sedikit takut lah gitu. Oke. Jadi mungkin gitu ya dari lembaga sensor melihat bahwa kayaknya nih harus dilihat nih, diperhatikan dan harus diklasifikasikan menjadi umur yang benar. Oh iya oke. Jadi by design sebetulnya. By design. Jadi dari skenario memang sudah diarahkan ke adegan dan lain-lain sampai ke nuansa itu ya. Iya, kalau misalnya dari skenario terkadang dalam skenario tidak terlalu detail. Tapi dengan treatment saya gitu, saya ngelihatnya ini kayaknya lebih baik ke arah sini nih supaya bisa lebih seru ataupun apapun itulah. Oke. Nah, apakah selalu hal tersebut tuh berhasil menarik perhatian audiens? Nggak necessary sih. Nggak necessary hal itu. Tapi menariknya dalam segi apa nih? Kalau mendukung ceritanya, saya selalu ngelihat kalau misalnya ada kekerasan dan lain-lain harus ada alasannya gitu. Kontekstual ya? Ada konteksnya gitu. Nggak sekedar saya menaruh sebuah kekerasan itu ya udah demi untuk penonton lebih menarik nontonnya, enggak juga gitu. Selalu dalam konteks ceritanya harus terjadi kekerasan, dan kekerasan itulah yang saya keluarkan di sini gitu dengan treatment saya ya. Gitu. Nah, kalau agak mundur sedikit, Mas. Kenapa kemudian itu menjadi hal yang terasa
kayaknya bisa ditambahin ini deh gitu. Emang ada background apa sih dulu? Penasaran. Kalau nih. itu memang Kan nggak setiap saudara seperti itu loh Mas. Maksudnya kan nggak jago semuanya kayak gitu. Betul, Oh Mas Kimo tuh jago banget. nggak tahu kalau bidang jago ya. Cuma saya nggak tahu. Saya merasa bahwa dalam hal ini misalnya gitu ya, ada sebuah adegan yang di skripnya mungkin hanya mendeskripsikan tidak terlalu detail gitu. Iya. Tapi saya tambahkan dengan detailnya. Obviously dengan mungkin akan lebih seru dan bisa lebih apa ya? Konteks ceritanya tuh lebih apa ya, bisa lebih mengena gitu ya terhadap karakternya, terhadap situasi dalam scene tersebut. Jadi ini murni intuisinya Mas Kimo aja gitu ya. Setelah melihat Intuisi ataupun treatment dari saya baca gitu ya. Kan sebagai seorang sutradara kan kalian harus apa ya, memikirkan baik-baik dan menghayal baik-baik nanti jadinya seperti apa. Kalau misalnya dengan treatment yang sederhana, apakah itu akan cukup menarik apa tidak? Mungkin kita kayak, oh oke, ini kayaknya kurang menarik, nih harus perlu dinaikin lagi elevationnya. Jadi kayak tingkat kekerasannya kita naikin sedikit supaya penonton mengerti maksudnya. Oke. Kadang begitu juga sih. Oke. Apakah itu juga level keterimaannya penonton di Indonesia dengan di global tuh memang jauh berbeda ya Mas soal hal-hal ini? Beda-beda sih gitu. Kalau misalnya kayak mungkin sebagai apa ya, penonton yang fans dari film gore atau horror gitu ya, tentunya levelnya mereka lebih tinggi lagi. Jadi kalau Di global maksudnya? di global ataupun di Indonesia lah ya, seandainya ada fans genre tersebut gitu, untuk menyenangkan mereka kan harus semakin tinggi level dari violence-nya, dari visualnya dan segala macam sebagai fans. Tapi sebagai penonton mainstream yang kebanyakan di penonton bioskop ataupun penonton platform gitu ya, mereka tidak terlalu spesifik kok harus level gorinya setinggi itu, enggak juga. Kadang-kadang yang biasa aja mereka juga udah ngerasa kayak aduh serem banget ya gitu, padahal di level yang penonton hardcore fans of gore ataupun violent itu mereka ngelihatnya kayak biasa aja gitu. Oke. Kamu harus naik Karena lagi. literasinya beda kali ya. Betul, mereka jadi ya. untuk globalnya gitu, memang di setiap negara ataupun di global tuh ada levelnya, gitu. Levelnya untuk kita menyenangkan fans horor itu sendiri, Oke. atau kalian menyenangkan untuk mass gitu, untuk lebih lebar lagi gitu. Itu Oke. udah beda level sini. Nah, khusus Janur Ireng nih Mas. Kan Oke, kelihatan bahwa dari adegan-adegannya kalau saya perhatikan kayak memadukan, ada unsur lokal gitu, budaya kearifan lokal, lalu kemudian dipadukan dengan gayanya Mas Kimo. Ya. Apa yang terjadi di film ini, Mas? Kalau di film ini saya sesuai dengan cerita yang ada gitu, cerita yang dengan skrip yang ada. Nah, ceritanya itu menuntut kita untuk level dari kekerasannya lumayan, gitu ya. Nah, jadi untuk memadukan itu dan mendapatkan rating 17 tidaklah gampang. Jadi sebenarnya kalau dari diri saya, semakin gori itu semakin mudah buat saya. Tapi untuk levelnya pas, untuk bisa semua ditonton orang atau mendapatkan rating 17, itu adalah sangatlah sulit gitu. Karena kalau dari konteks dari bukunya ataupun dari skripnya itu lumayan ekstrim. Oh iya. Lumayan ekstrim. Nah, disitulah kita harus istilahnya menyensor diri atau menahan diri gitu. Ini kayaknya kita nggak mungkin deh Oh iya. untuk menceritakan sebuah hal yang seperti ini ke publik gitu misalnya. Itu harus ada self sensor juga sebagai filmmaker ya. Melihat gitu. Karena apa? Karena memang kita membuat film untuk penonton banyak. Bukan hanya penonton bisa dibilang penonton festival atau penonton apa. Itu kan penontonnya niche gitu. Yang tadi saya bilang ada level of horornya di mana. Kalau kita bikin film untuk khusus festival film horor, mungkin levelnya udah langsung tinggi aja udah. Gilain aja sekalian gitu. Tapi kalau kita nonton untuk penonton banyak, kita harus mikirin mungkin harus tidak bisa sebesar itu gitu. Jadi kita melihat diri kita untuk kita kayak oke, ini secara level kita harus gini nih supaya penonton yang lain yang secara masyarakat luas bisa menikmati. Nah, treatment Mas Kimo sebagai sutradara untuk sensor mandiri diobrolin nggak sih dengan tim keseluruhan? Atau ya sambil jalan aja?
Enggak diobrolin. Diobrolin dari awal? Ya, dari awal kita tahu gitu bahwa, oh nih topik ini, ataupun treatment dari skrip yang bagian yang ini, kayaknya kita bisa, sebenarnya kita bisa levelnya tinggi gitu. Tapi kita bilang nih, kalau levelnya tinggi, bisa jadi tidak terlalu diminati sama orang justru. Oh, Hanya bagian kecil. Tapi kalau kita mau mendapatkan yang bagian luas, kita coba levelnya kita kurangin sedikit. Supaya yang lain bisa menikmati juga tanpa harus bilang bahwa aduh gua nggak bisa nonton lagi nih, aduh gua nggak bisa ini gitu. Tanpa harus kayak gitu. Jadi kita harus dapat pasnya di mana. Penonton biasa juga terkejut, tapi penonton yang ekstrim juga ngelihat ini, wah ini bagus nih. Oke. Dan kelihatannya juga kayaknya ada unsur artistik yang dijaga gitu ya. Meski kemudian ya secara kekerasan tuh cukup tinggi gitu ya. Itu gimana Mas ngejaga itu Mas? Ya tidak gampang ya. Maksudnya menjaga hal tersebut memang harus dilihat dari reaksi-reaksi orang juga gitu. Dari pertama kita lihat kan pasti kan kita kita melihat gambarnya kita nih, oke, ini kayaknya cukup ekstrim nih gitu kan ya. Kita ada nggak cut away namanya gitu ya, untuk kita memotong gambar itu supaya lebih baik gitu dalam editing. Oh, oke. Jadi itu adalah hal yang kalau misalnya kita tes dengan kita sendiri melihat, oh ini kayaknya terlalu ekstrim nih dan tidak bisa dikonsumsi layak banyak gitu ya. Mungkin kita mengurangi sedikit. Oke. Apa yang menonjol dari Janur Ireng kalau secara cerita keseluruhan Mas? Sebenarnya nggak bisa spoiler, tapi ada satu unsur bukan violent, tapi cara mereka hidup yang membuat menganga gitu, tanpa ada violentnya gitu. Iya, tanpa ada treatment ataupun gambar visual yang violent, tapi dengan unsur itu ada di dalam film, itu menurut saya cukup bikin film ini menarik. Oke. Nah, saya tuh kalau dari LSM kadang kalau ngobrol karena udah lihat ya, jadi yang ini tuh spoiler apa bukan ya? Jadi Iya. hati-hati juga deh. Nahan juga. Oke. Terakhir Mas Kimo, Janur Ireng ini Kimo banget atau enggak sih? Kimo Stambul banget nggak sih? Atau ada hal-hal yang kayaknya bener tadi masih ditahan sih? Gitu. Saya tuh banyak explore genre horor tuh kan macam-macam ya Pak ya. Oke. Di dalam tuh nggak cuman satu doang, hantu ataupun tidak hantu gitu, nggak cuman itu. Ya. Tapi banyak hal di dalam genre horor itu sebenarnya. Oke. Kalau dibilang itu saya banget mungkin nggak terlalu, gitu. Masih bisa lebih ataupun bisa yang oke aja. Oke. Tapi bagi penggemar karyanya Mas Kimo Stambul, Janur Ireng ini merepresentasikan itu atau tidak? Lumayan. Oke. Lumayan. Artinya tidak akan pulang dengan ketidakpuasan kan ketika nonton Janur Ireng ya? LSF membantu sekali buat itu. Mas Kimo terima kasih banyak. Terima kasih Mas. Janur Ireng ini meledak ya. Siap, karena memang karyanya buat saya ini oke banget, luar biasa. Punya unsur yang tidak hanya sekedar memamerkan kekerasan, tapi juga ada hal-hal yang secara cerita dan juga makna, nilai-nilai dari sebuah keluarga gitu ya. Ya. Thank you Mas Kimo ya. Good luck ya Mas ya. Makasih ya. Thank you so much. Oke, sahabat Sensor Mandiri, itu tadi obrolan dengan Mas Kimo Stambul, sutradara yang luar biasa dan punya ciri khas yang luar biasa juga. Kita ketemu lagi di kelas ini berikutnya. Saya Gustavo Lia. Sampai jumpa.